Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wagi Hartono. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat ini. Dalam program ini saya menambahkan record. Di record ini saya memasukkan dua tipe data, yaitu tipe data string dan float. Tipe data string saya gunakan untuk inputan NIM dan nama, sedangkan untuk float untuk mengelola inputan dari berbagai nilainya. Lalu di record ini saya memberi namanya dengan mahasiswa. Untuk di program lainnya saya menambahkan integer baru lagi, yaitu integer, menambahkan variabel baru yang menggunakan integer, yang dimana variabel ini berfungsi untuk menentukan berapa jumlah kali looping untuk berapa jumlah mahasiswanya. Di sini ada juga untuk inputan NIM-nya, dan dengan memanggil recordnya dengan cara memasukkan nama recordnya, lalu menambahkan variabel dari variabel ini dan menambahkan NIM yang ada di dalam recordnya. Begitu pula dengan yang lainnya, dengan nilai kuis, nilai UTS, dan nilai UAS. Dan di sini untuk penentuan nilainya menggunakan persennya, itu data mahasiswa dengan I yang merupakan variabel dari I tadi, dan nilai akhirnya dengan variabel nilai akhir sama dengan 0,2 yang melambangkan 2%, 20% tadi, 20% yang sesuai di soal, dikali dengan data mahasiswa nilai kuisnya. Di nilai kuisnya ditambah 3% dengan bentuk 0,3 dikali dengan data mahasiswa nilai UTS ditambah 0,5 dikali data mahasiswa nilai UAS. Di sini dia berfungsi untuk menjumlahkan untuk nilai akhir dari nilai mahasiswanya. Lalu ini untuk outputnya. Di output dia langsung mengeluarkan data mahasiswa dengan jumlah variabel I tadi, yang I sama dengan 0. Ini saya menggunakan looping agar bisa tergantung dengan jumlah mahasiswanya. Jika mahasiswa jumlahnya 3, maka dia akan meloopingkan hasilnya sebanyak 3 kali. Untuk menampilkan hasilnya, di sini akan menampilkan nilai kuis, nilai UTS, baru nilai UAS, dan nilai akhirnya dan mengakhirinya. Lalu untuk hasil runningannya dapat dilihat dengan seperti ini. Jika kita memasukkan jumlah mahasiswanya 2, maka dia akan melooping 2 kali. Jadi kita tinggal memasukkan NIM-nya, nama, baru memasukkan nilai kuisnya. Saya ulangi lagi. Name-nya. Ini adalah looping keduanya dengan data mahasiswa yang kedua. Nilai kuisnya. Maka akan menampilkan hasil yang seperti ini. Dan untuk yang keduanya adalah prosedur. Untuk di prosedur, saya sudah membuat 3 file dalam projectnya, yaitu header. Di sini header saya memasukkan stream, string, imon main IP, dan di sini ada 2 prosedurnya, yaitu
void hitung gaji, dan void booking kamarnya. Dan fungsi main ini adalah untuk menampilkan tampilan awal langsungnya seperti menu, gaji, dan pilihan. Di sini saya menggunakan dual, dan di dual ini saya masukkan switch untuk pilihannya. Case 1 untuk memanggil prosedur hitung gaji, dan case 2 pilihan 2 untuk booking kamar. Jika memilih 3 maka akan langsung keluar, dan jika memasukkan pilihan yang tidak sesuai maka akan memasukkan pilihan tidak valid. Untuk function ini adalah untuk prosedurnya, seperti yang di prosedur di main CPP tadi. Buat hitung gaji, bila memasukkan pilihan pertama itu akan langsung menjalankan program hitung gaji. Di program ini saya memasukkan menggunakan 4 tipe data, yaitu string, char, integer, dan double. Di tipe data string saya gunakan untuk nama, char untuk status, dan integer untuk golongan dan jumlah anak. Double adalah untuk gaji pokok, tunjangan rumah tangga, tunjangan anak, dan total gaji. Di dalam sini saya tinggal masukkan inputannya, itu nama, menggunakan variabel yang tadi, dan saya menggunakan pemilihan if else. Jika golongan 1 maka dia akan langsung memasukkan gaji pokok yang senilai 20 ribuan. Lalu untuk jika pilihannya adalah 02 maka gaji pokoknya akan senilai ini, dan jika masuk pilihan golongan ketiga maka gaji pokoknya akan senilai segitu. Lalu untuk pilihan terakhirnya, jika memasukkan pilihan yang tidak sesuai, apabila memasukkan 4 atau seterusnya ataupun 0 maka golongannya akan tidak valid, dan otomatis akan mengulangnya untuk memasukkan masukkan ulang. Baru untuk if status nilai jumlah rumah tangganya adalah 0, statusnya jika status dia menikah maka tunjangannya dikali 0,5 atau sekitar 50%, ditambah 50%. Lalu jika statusnya belum menikah maka tunjangannya adalah 0, dan jika memasukkan pilihan selain N dan B maka statusnya akan tidak valid. Lalu jika dia memiliki anak maka tunjangan anak akan dikali dengan 0,25 atau sama dengan 25% dikali gaji pokok. Baru untuk total gajinya maka gaji pokok akan ditambah tunjangan rumah tangga dan ditambah tunjangan anak, maka akan menampilkan nama karyawan, lalu statusnya, tunjangan rumah tangga tambah tunjangan anak, dan memasukkan hasil total gajinya. Baru untuk prosedur void booking kamar ini merupakan untuk pilihan kedua. Jika kita memasukkan case 2 pilihan 2 maka akan memanggil program yang berisi dalam void booking kamar. Dalam void ini saya menggunakan 3 tipe data, yaitu string, integer, dan double. String saya gunakan untuk nama, sedangkan integer saya gunakan untuk jenis kamar dan lama menginap. Sedangkan double saya gunakan untuk penentuan harga dan total biayanya. Sini untuk nama tamu, jenis kamar, dan menginap tinggal saya menambahkan variabel yang sesuainya. Lalu saya menggunakan pemilihan if else. Jika pemilihannya 1 maka harga kamarnya sekitar 650.000, dan jika pilihan jenis kamarnya kedua, ketiga, dan keempat akan memiliki nilai harga yang berbeda. Dan jika pemilihannya tidak sesuai dengan yang ditentukan maka jenis kamar tidak valid. Dan untuk penentuan total harga kamar yang harus dibayarkan tinggal menghitung harga kamar dan lama menginapnya dengan variabel yang ada di dalam sini. Lalu
tinggal harga kamar dan tambah lengkap. Dan untuk di akhir programnya akan menampilkan nama tamu dan jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh sang tamu, yaitu total biayanya. Sekian dari saya. Ini sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan dan maka mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.